Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya akan memaparkan mengenai progres repot praktikum mikologi pada materi entomopatogen. Sebelum menyampaikan laporan hasil praktikum entomopatogen, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Nurul Fatal Fatih dengan NIM 8620042. Kemudian yang kedua ada teman saya Ilvi Nurdiana dengan NIM 186200053. Kemudian dari laporan ini itu ada yang pertama seperti biasa latar belakang penelitian. Kemudian yang kedua ada tinjauan pustaka mengenai apa sih entomopatogen itu. Kemudian yang ketiga ada alat dan bahan penelitian. Kemudian yang keempat ada cara kerja penelitian yang dilakukan. Kemudian yang terakhir ada hasil dan pembahasan. Nah, topik yang pertama, apa sih entomopatogen itu? Seperti yang disampaikan oleh Bu Brili pada waktu pembekalan awal laporan mengenai entomopatogen. Entomopatogen adalah sejenis kapang atau jamur yang menginfeksi serangga melalui penetrasi integumen. Penetrasi epikutikula terjadi secara mekanis dan penebusan ke lapisan bagian bawahnya berarti secara enzimatis. Kemudian kapang entomopatogen membentuk hifa yang selanjutnya menyebar dan berkembang ke seluruh tubuh serangga. Kapang ini mampu menghasilkan senyawa toksin yang dapat mematikan serangga yang dan inang. Nah, contoh dari kapang entomopatogen yang telah banyak digunakan sebagai agen pengendali hama antara lain yang pertama Beauveria bassiana, kemudian Metarhizium anisoplia, kemudian Cordyceps militaris, kemudian Verticillium lechani, lalu Sepisaria sp, dan masih banyak yang lainnya. Lalu alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini cukup sederhana karena dilakukan secara daring, secara mandiri. Yang pertama, alat-alat yang digunakan pada praktikum ini ada stoples plastik atau wadah gelas, air mineral bekas, kemudian plastik, lalu sekop, dan kain kasa. Kemudian bahan yang digunakan pada kali ini bahan utamanya yaitu ulat Hongkong atau Tenebrium molitor atau serangga lain, contohnya rayap, kemudian tanah, aquates, lalu alkohol. Nah, waktu dan lokasi pengambilan tanah pada praktikum ini itu diambil pada tanggal 23 April 2021 pada pagi hari. Kemudian tempat pengambilan tanah pada praktikum ini yaitu di Kebun Jeruk Joyosuko Merjosari Kota Malang. Nah, kenapa sih kok dilakukan pada pagi hari? Karena agar tekstur pada tanahnya itu masih lembab. Karena pada pengambilan sampel yang saya lakukan ini itu termasuk pada fase musim kemarau yang menyebabkan apabila terlalu siang menyebabkan tanah terlalu kering. Lalu kemudian, nah, langkah kerja yang pertama ada step 1 dapat dilihat. Di situ saya menyiapkan sendok dan plastik untuk mengambil tanah. Kemudian saya mencari tanah dan lokasi yang masih banyak ditumbuhi rerumputan di kebun jeruk tersebut, karena banyak lokasi yang sudah gersang karena musim kemarau yang sudah terjadi di lokasi Malang khususnya. Kemudian setelah saya ambil lalu saya masukkan ke dalam plastik yang kemudian akan saya lanjutkan untuk proses selanjutnya. Nah, ini ada step yang keempat, yaitu sesudah pada plastik saya masukkan ke plastik tadi, lalu saya pindahkan ke wadah yang lebih bagus. Yang saya gunakan di sini adalah wadah sosis, sones agar kelihatan dari luar. Kemudian saya bolongi di atasnya. Lalu
saya mengambil Tenebris molitor atau ulat Hongkong yang masih instar 3 agar kulitnya lebih mudah diinfeksi oleh jamur entomopatogen. Dapat dilihat di sini ya, yang diambil itu yang instar 3 yang masih besar, yang kecil-kecil agar hifanya itu dapat terlihat apabila sudah menginfeksi Tenebris molitor atau ulat Hongkong. Lalu kemudian hasil. Nah, sesudah 1 minggu setelah perlakuan, saya kemudian mengambil sampel hasil-hasil ulat yang sudah saya beri perlakuan. Nah, di sini saya memberikan beberapa alat. Yang pertama itu ada etanol, alat dan bahan ya, ada pengayak yang digunakan untuk memisahkan antara tanah dan ulat, kemudian ada yang ini tadi ada ulat sebagai kontrol yang masih normal, kemudian di sini ada wadah yang masih kosong yang digunakan untuk meletakkan ulat yang nantinya dipisahkan dengan tanah yang sudah diberi perlakuan. Nah, di sini sudah diberi etanol dan dibersihkan ya, dapat dilihat antara ulat yang kontrol dan ulat yang sudah diberi perlakuan. Ya, ulat yang diberi perlakuan warnanya itu lebih putih kekuning-kuningan karena disebabkan hifa yang sudah menginfeksi. Kemudian yang masih normal warnanya masih coklat hitam ya. Nah, penjelasannya ada di sini. Dapat dilihat di sini, ini yang ulat yang masih normal, ini yang ulat yang sudah diberi perlakuan selama 1 minggu. Perbedaannya, warna yang cukup mencolok dari yang coklat menjadi putih kekuningan. Nah, warna putih kekuningan ini disebabkan karena hifa yang menginfeksi tubuh dari Tenebris molitor, sehingga warna putih kekuning-kuningan itu dihasilkan. Nah, ini juga digunakan sebagai indikator adanya jamur entomopatogen yang menginfeksi ulat Hongkong atau Tenebris molitor. Kemudian perbedaan tekstur yang awalnya normal kemudian berubah menjadi kering karena ketika jamur entomopatogen itu menginfeksi Tenebris molitor, otomatis Tenebris molitor atau ulat Hongkong itu akan mati. Dan ketika mati dan didiamkan selama 1 minggu, itu akan membuat tekstur dagingnya itu yang pada awalnya kenyal-kenyal menjadi kering. Kemudian perbedaannya pasti adalah ulat yang diberi perlakuan berada dalam kondisi mati, itu sudah pasti. Nah, di sini dapat dilihat ya secara jelas perbedaannya warna. Kemudian masuk ke pembahasan. Berdasarkan hasil dari praktikum sebelumnya, dapat diketahui bahwa ulat Hongkong yang ditaruh di media tanah tersebut terinfeksi jamur entomopatogen dengan terdapat ciri yang khusus, yakni perubahan pada warna kulitnya menjadi putih. Menurut Asia et al. 2019 menyatakan bahwa warna putih pada larva ulat Hongkong tersebut diakibatkan karena adanya hifa yang masuk ke dalam tubuh atau menginfeksi ulat Hongkong tersebut. Ini memberikan kesimpulan bahwa tanah yang digunakan dalam perlakuan masih masuk ke dalam kategori subur karena masih terdapat agen pengendali hayati. Lalu pada penelitian ini pengambilan sampel tanah yang akan digunakan dalam perlakuan diambil ketika dalam musim kemarau. Nah, hal ini yang akan mempengaruhi kinerja dan kehadiran dari jamur entomopatogen karena dari 5 ulat Hongkong yang saya masukkan ke dalam toples zoosis tadi itu hanya 2 yang berhasil terinfeksi jamur entomopatogen seperti itu. Saya mengambil dari jurnal Ayudhya et al. 2019 menyatakan bahwa faktor lingkungan sangat mempengaruhi keberadaan jamur entomopatogen. Ketika musim kemarau dengan cuaca yang sangat panas bisa mempengaruhi perkembangan jamur entomopatogen. Kemudian pemakaian pestisida atau fungisida yang berlebihan juga dapat membunuh jamur entomopatogen sehingga berdampak pada kesehatan tanah.
yang pada akhirnya akan mengalami kerusakan secara perlahan-lahan dan berdampak pada kesuburan tanaman. Nah, hal itu yang menyebabkan para petani seharusnya memaksimalkan peran adanya jamur entomopatogen agen pengendali hayati yang ada di tanah, sehingga mengurangi pemakaian pestisida dan fungisida karena dapat merusak struktur tanah yang kemudian berdampak kepada keberlangsungan kesuburan tanaman tersebut. Nah, kemudian selama 1 minggu perlakuan ulat hongkong yang ada di wadah, saya meletakkan wadah tersebut itu pada tempat yang minim cahaya, sehingga diharapkan proses infeksi dari jamur entomopatogen terhadap Tenebrium mellitor berlangsung secara maksimal. Nah, saya mengambil contoh dari jurnal Herdiatyrni tahun 2019. Gambar yang ada di samping ini menunjukkan bahwa setelah warna putih, ulat hongkong akan berubah menjadi warna hitam, sangat ditunjukkan pada kolom C, dan kering. Hal ini tergantung tingkat kesuburan tanah dan lama perlakuan. Nah, ini ada contoh saat saya meletakkan di dalam tanah selama 1 minggu. Saya buka, ini masih warnanya itu putih ke kuning-kuningan. Kita dilihat di sini itu masuk ke kategori B tersebut. Nah, kenapa kok masih masuk ke kategori B sedangkan sudah dilakukan perlakuan selama 1 minggu? Itu berarti bisa dikatakan bahwa kesuburan tanah di lokasi tempat pengambilan sampel saya itu masih dalam kategori yang tidak terlalu subur, karena perkebunan jeruk rata-rata di kawasan Kota Malang itu sudah menggunakan pestisida atau fungisida, dan hal itu menyebabkan banyaknya agen pengendali hayati yang ikut mati di dalamnya. Jadi sebenarnya pada penelitian ini sesudah mendapatkan ulat yang terinfeksi oleh jamur entomopatogen itu, selanjutnya akan dilakukan isolasi di dalam media agar, akan tetapi pada praktikum kali ini tidak dilakukan karena kan praktikum dilaksanakan secara daring mandiri dan sehingga tidak bisa melakukan uji lebih lanjut dikarenakan tidak mempunyai alat dan waktu yang memungkinkan. Sini ada beberapa daftar peserta yang saya pakai, yaitu yang pertama Aisyah Astuti 2019, kemudian Ayu Dia dan kawan-kawan 2019, kemudian Herdiatyrni 2014, kemudian yang terakhir ada Herlinda dan kawan-kawan 2005. Nah, di sini ada sedikit kata-kata dari saya, yakni mari menjaga alam karena darinya lah kita hidup. Kita dapat bertahan dalam kenyamanan. Terima kasih, saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.